Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam kebaktian online Gilgal Women Fellowship. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom wanita-wanita yang cantik. Saya berharap wanita-wanitanya Tuhan tetap antusias di dalam setiap musim kehidupan. Haleluya. Kita mau nyanyi sama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang
hendak bersyukur buat nama-Mu yang ajaib bagi kami. Tiada nama lain yang mampu mengisi hatiku seperti Engkau, Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dari awal lagi kita nyanyikan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, betapa mulianya. Katakan nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Sekali lagi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Hanya nama-Mu satu-satunya yang dimuliakan di seluruh bumi. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu. Amin. Halo, nama saya Tani, saya ibu dari 2 anak. Anak saya yang pertama berusia 6 tahun laki-laki dan yang kedua 1 tahun perempuan. Sejak kecil saya banyak sekali dikelilingi oleh wanita-wanita yang adalah ibu rumah tangga. Jadi secara otomatis saya juga berpikir suatu hari saya akan menjadi ibu. Banyak proses yang dilalui untuk menjadi ibu ya, dari
awal saya menantikan anak, lalu hamil, lalu akhirnya menjadi ibu, banyak sekali tantangannya. Dan sampai sekarang pun saya terus dihadapi dengan berbagai macam tantangan. Contohnya anak saya yang pertama sekarang sedang suka berdebat setiap hari, rasanya dia menguji kesabaran saya. Lalu yang kecil usia 1 tahun itu sedang agak susah makan, kadang-kadang dia doyan makan apapun yang bukan makanan gitu. Kita meleng dikit dia lagi ngunyah-ngunyah Lego gitu. Terus sebagai wanita saya merasa banyak sekali tuntutannya, mulai dari keluarga kita sendiri sampai keluarga besar. Lalu kadang juga kita menuntut diri kita sendiri untuk ini, untuk itu, merasa selalu nggak puas, selalu nggak cukup, kurang maksimal dalam melakukan tugas-tugas kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua gitu. Lalu kadang satu hari 24 jam rasanya bisa nggak cukup. Dulu sebelum punya anak, saya pernah melayani di Gilgal Kids, tapi setelah punya anak saya tidak melayani lagi. Tapi selalu ada kerinduan untuk melayani lagi, semangat untuk melayani saya juga kadang naik, kadang turun, kadang ada aja alasan atau halangan, merasa sibuk, merasa khawatir kalau ninggalin anak di rumah. Tapi terus saya renungkan terus Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Melalui ayat itu saya diingatkan untuk terus memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah yang terutama di atas masalah hidup dan keluarga saya. Saya juga diingatkan melalui firman bahwa tidak perlu khawatir kekurangan waktu dengan keluarga jika waktu itu kita gunakan untuk melayani Tuhan. Melalui saat teduh, doa, baca firman, saya terus melakukan hal-hal yang membangun kehidupan roh saya. Bersama Tuhan tidak tiba-tiba masalah kita hilang, tapi kapasitas kita diperbesar. Melalui hubungan dengan Tuhan, cara pikir kita, cara hidup kita diubah, diperbaharui, dan kadang hal-hal yang sulit melalui cara pandang yang berbeda ternyata bisa menjadi hal yang sepele. Dan kekhawatiran saya terhadap hidup saya, keluarga saya pelan-pelan berkurang. Dan salah satu hal yang juga diperbaharui Tuhan adalah rasa malu, tidak pede, khawatir, takut untuk ketemu dengan orang-orang baru. Dan alasan dulu saya berhenti melayani sebenarnya bukan hanya karena merasa sibuk, tapi karena saya tidak nyaman berada di lingkungan baru. Saya harus kenalan dengan orang-orang baru. Waktu itu saya melayani nggak sama temen gitu, jadi kayaknya sendiri, terus harus mulai berteman di lingkungan yang baru. Saya merasa setiap kali melayani kok nggak ada yang ajak saya ngomong duluan, padahal mungkin banyak hal sebenarnya hanya di pikiran saya aja. Selain itu saya juga belajar untuk memiliki kerendahan hati, memiliki pikiran dan hati yang terbuka untuk menerima ajaran firman Tuhan melalui saat teduh, khotbah, sharing di family cell. Saya sangat bersyukur Tuhan tempatkan saya di lingkungan rohani yang baik dengan family cell yang baik, positif dan suportif, sehingga kerinduan dan semangat melayani saya terus muncul. Saya mulai dengan memberi respon yang benar saat perlu melayani di family cell saya sendiri. Saya belajar taat dan terus melangkah. Saya percaya kalau ada kerinduan, Tuhan pasti bukakan jalan untuk melayani atau berkarya dimanapun. Jika kita fokus pada apa yang di depan kita, melakukan yang terbaik di hal-hal yang Tuhan sudah percayakan, saya percaya Tuhan pasti bukakan jalan. Kembali ke Matius 6 ayat 33, kita selalu ingat untuk prioritaskan hubungan dengan Tuhan di atas segalanya. Jangan menyerah untuk terus membangun kehidupan rohani kita, walaupun jatuh bangun. Semuanya ada prosesnya dan tidak instan. Saya yakin hal-hal yang kita rindukan pasti Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Mari kita tetap semangat dan antusias untuk melayani Tuhan dan jalani kehidupan ini dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkati.
Wow, luar biasa banget ya kesaksian pada hari ini. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Nita Setiawan. Mari sama-sama kita sambut beliau dengan antusias. Shalom, it's nice to see you. Senang bisa jumpa dengan saudara kembali. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. When is the last time you did a temperature check up? Kapan terakhir kali kau mengukur suhumu? Sebagian dari saudara akan melihat kepada saya dan bertanya-tanya, Pastor, what do you mean? Kira-kira saudara, kalau saat ini suhu saudara diukur, berapa derajatkah suhu semangatmu? Ini yang akan saya jadikan judul firman Tuhan hari ini. Berapa derajat panas api semangatmu? Karena yang namanya panas itu punya tingkatan. Ada yang panasnya rendah, ada yang panasnya sedang, ada yang panas sekali. The same thing with your spirit. Hal yang sama dengan semangatmu, saudaraku. Semangat itu bisa diukur loh. Enggak semangat, ataupun agak semangat, atau semangat sekali. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak setiap saudara, let's do a temperature check. Coba ukur suhu semangat saudara. Kenapa saudaraku? Karena panasnya semangatmu menentukan hasil akhirmu. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca terlebih dulu dalam satu ayat. Dan dari ayat ini kita bisa menemukan ternyata ada tingkatan-tingkatan panas tertentu, saudara. Kita buka terlebih dulu dari Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Dimanapun saudara mendengarkan firman ini, buka Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi ternyata saudaraku, saya menemukan sesuatu yang unik dari ayat yang ke-15 ini, dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya ternyata saudara, pekerjaan kita itu diukur. Dan mari kita lihat ukuran seperti apa dari pekerjaan kita ini. Ayat ini melanjutkan dan berkata, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ternyata ada orang yang sama-sama kerja, enggak dingin, enggak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kita bisa melihat ada ukuran lagi ya saudaraku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dari ayat yang baru saja kita baca ini dengan sangat cepat saudara akan bisa mendetek. Ada 3 macam ukuran panas saudara. Di sini dikatakan dingin. Dingin artinya ya tidak panas saudara. Tapi lalu saudara akan menemukan tidak dingin, tidak panas. Suam-suam kuku. Dan yang ketiga di sini juga dikatakan panas. Pertanyaannya hari ini, apa sih yang Tuhan mau dengan ukuran temperatur api semangat kita? Dari ayat yang kita baca ini ternyata saudaraku kita tahu satu hal. Sama-sama ada ukuran yang dingin, ada ukuran yang panas. Tuhan itu paling gemes dengan ukuran yang satu ini. Dingin enggak, panas enggak. Suam-suam
kuku. Sampai-sampai Tuhan mengatakan kepada jemaat di Laodikia, dan karena itulah aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan paling gemes sama orang yang suam-suam kuku. Itu sebabnya kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang harus kita lakukan dengan temperatur api semangat kita? Yang pertama saudaraku, jangan suam-suam kuku. Sama-sama melakukan sesuatu, jangan suam-suam kuku. Apa sih artinya suam-suam? Sederhana saudaraku. Alkitab tadi mengatakan suam-suam itu enggak dingin, enggak panas. Bolehkah saya katakan berarti setengah-setengah saudara? Karena dia enggak dingin dan juga enggak panas. Sama-sama saudara berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan suam-suam. Jangan setengah-setengah. Sama-sama saudara percaya firman, percayanya sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Bolehkah saya juga mengatakan ini? Sama-sama bekerja. Bekerjalah dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Berapa banyak kalau enggak hati-hati kita menjalani kehidupan kita saudaraku, itu suam-suam kuku. Masih sih berdoa, masih sih. Tapi berdoanya setengah-setengah. Masih ke gereja. Tapi ke gerejanya setengah-setengah. Badannya ada, fisiknya ada. Tapi pikirannya sudah melayang-layang entah kemana, saudara. Masih sih melayani, masih sih bergereja, tapi hatinya somewhere out there. Masih datang ke office, masih kerja, tapi setengah-setengah. Pertanyaannya saudaraku, kenapa Tuhan gak mau kita suam-suam kuku? Kenapa Tuhan begitu gemes, begitu benci dengan orang yang suam-suam kuku? Karena ternyata saudaraku, kita lihat dari Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, di sana mengatakan seperti ini. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama-sama kalau kita minta sesuatu, hendaklah mintanya itu dengan sungguh-sungguh. Dan sama sekali jangan bimbang. Apa itu bimbang saudara? Bimbang itu ragu-ragu. Apa itu ragu-ragu? Boleh nggak saya taruh dengan seperti ini saudara? Ya percaya, ya enggak. Berarti bolehkah saya katakan orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang ya percaya yang enggak, itu setengah-setengah. Apa kata firman? Sebab orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang setengah-setengah, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, yang seperti apa saudaraku? Yang bimbang, yang ragu, yang setengah-setengah. Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. This is the reason why, ini alasan kenapa Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang suam-suam kuku. Can you imagine saudaraku? Artinya sama-sama engkau berdoa, engkau bisa ngomong sama Tuhan, tapi kan aku sudah berdoa Tuhan, tapi Tuhan ngomong. Sama-sama berdoa, kalau doamu setengah-setengah, Tuhan ngomong saudaraku, engkau tidak akan menerima apapun dari aku. Ngeri ya saudara? Ngeri loh saudara. Saudara bisa berkata, Pastor, tapi kan saya sudah ke gereja. Saya sungguh-sungguh melayani, dengar ini saudaraku. Sama-sama engkau ke gereja. Sama-sama engkau melayani, dia berkata, engkau tidak akan menerima apapun dari aku. Itu sebabnya Tuhan sangat benci
dengan orang yang suam-suam kuku. Sama-sama engkau kerja. Ada sebagian dari saudara mungkin berkata sama saya, Pastor, saya sudah kerja, saya sudah lakukan semua yang saya bisa. Tapi selama engkau setengah-setengah, selama engkau suam-suam kuku, yes engkau boleh sudah kerja saudaraku. Tapi dengar ini apa yang firman Tuhan katakan. Jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Dan lebih parahnya lagi ayat ini berlanjut di ayatnya yang ke-8 saudara. Sebab orang yang mendua hati. Apa yang dimaksud dengan orang yang mendua hati? Ya percaya ya enggak. Ya dingin, ya panas. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu sebabnya hari ini saya berkata kepada setiap saudara di tempat ini, yuk let's do a temperature check up. Pastikan saudaraku dalam kehidupanmu, jangan suam kuku. Kalau Tuhan gak mau kita suam kuku, apa yang harus saya lakukan, Pastor? Yang kedua, saudaraku, dengar ini. Tingkatkan terus api semangatmu sampai di titik didih. Maksudnya bagaimana, Pastor? Orang yang suam kuku itu bukan berarti gak punya panas loh. Dia gak dingin, saudaraku. Yes, dia punya panas. Tapi panasnya nggak cukup untuk sampai terjadi terobosan. Yes, ada panas di dalam dirinya, but it's not enough. Kita bersama-sama di sini tahu ya saudara, kalau saya menyebut titik didih air, maka saudara bisa langsung menyebutkan berapa derajat saudara? 100. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, kalau saya memanaskan air saudaraku sampai di titik 50 derajat, panas nggak? Panas. Saudara pegang ada panasnya enggak? Panas. Tapi dia tidak mendidih. Kalau saya panaskan lagi sampai di titik 70 derajat. Panas enggak? Panas. Saudara pegang juga, oh saudara sudah langsung akan tarik tangan saudara, panas. Tapi belum mendidih. Katakan ya saudara, saya panaskan sampai 99 derajat. Panas enggak? Panas. Tapi belum mendidih. Dibutuhkan saudara panaskan, naikkan terus temperatur rohmu. Naikkan terus suhu panas api semangatmu saudaraku. Sampai titik didih. Karena hanya ketika itu mencapai titik didih ya, tiba-tiba saudara akan melihat boom, terobosan terjadi. Ketika itu sampai di titik didih ya saudara, yang tadinya ya saudaraku, seolah-olah kemampuanmu itu terpendam, yang tadinya seolah-olah kau gak bisa apa-apa, tiba-tiba talenta yang terpendam, kemampuan yang terpendam. Semua gift yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, satu demi satu bermunculan saudara. Yang tadinya terlihat biasa-biasa, tiba-tiba kreativitas demi kreativitas bermunculan di dalam kehidupan. Tiba-tiba saudaraku, ketika engkau mencapai titik didih yang tadinya seolah-olah tidak ada kekuatan sekarang, menghadapi masalah pun engkau terus berjuang. Menghadapi tantangan kau terobos terus. Bolehkah saya katakan ini? Tinggal tunggu waktu yang seperti ini, saudara. Begitu api semangatmu sampai di titik didih ya. Tinggal tunggu waktu, saudara akan melihat terobosan, kemenangan, mujizat, keajaiban. Satu demi satu jadi atas hidupmu. Itu sebabnya jangan pernah mau suam-suam kuku. Itu sebabnya sejak dari hari ini saudaraku. Bangkitkan kembali api semangatmu. Kobarkan kembali nyalanya. Ini yang saya sebut roh yang menyala-nyala.
Ketika ada roh yang seperti ini saudaraku, tinggal tunggu waktu saja. Dia kerjakan terobosannya, mujizatnya, keajaibannya dalam hidupmu. Pertanyaannya sekarang Pastor, apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau saya tahu nih, Tuhan gak suka orang yang suam-suam. Oke, kalau saya tahu, api semangat saya menentukan hasil akhir saya. What should I do? Apa yang harus saya lakukan agar api semangat saya ini bangkit, Pastor? Yang pertama, saudaraku, saya akan bagikan 2 poin, saudara. Temukan pembukaan rema yang dari Tuhan terlebih dulu. Segala sesuatu, perhatikan ini, saudaraku, dimulainya dari rema. Satu hari, saudara, di peristiwa kematian Yesus, ini adalah satu momen yang bagi murid-muridnya adalah titik terendah dalam kehidupan mereka. Mereka terpukul, begitu terpukul saudaraku. Mereka syok, mereka tidak pernah menyangka apa yang jadi satu-satunya pengharapan mereka itu diambil begitu saja dari kehidupan mereka. Kalau saudara masih ingat, terjadilah satu kisah di mana 2 murid berjalan di jalan menuju ke Emmaus, saudara. Di tengah perjalanan mereka ketika mereka ada di dalam keadaan terendah, boleh saya katakan saudaraku, api semangat mereka down, mereka putus asa, mereka sudah tidak bisa melihat pengharapan lagi. Tanpa mereka sadari, datanglah Yesus dan berjalan bersama dengan mereka, saudara. Mereka berbicara, mereka bercakap-cakap sampai satu titik di mana mereka menyadari, itu Tuhan. The moment mereka menyadari itu, Yesus lenyap dari mereka, saudaraku. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Mari kita lihat apa yang dikatakan murid-murid, 2 orang murid ini, saudaraku. Satu dengan yang lain. Kita buka dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dengar ini saudara. Rema membuat apimu menyala kembali. Sebagian dari saudara bertanya kepada saya, Pastor, how do I know kalau saya terima rema? Simple. Orang yang terima rema pasti tahu saudara. Karena orang yang terima rema gak bisa enggak, apinya pasti akan menyala. Saya pernah menceritakan satu kisah kejadian saudara ketika saya mengandung anak saya yang kedua. Pada saat saya mengandung anak saya yang kedua saudaraku, masing-masing dari anak saya itu punya remanya sendiri-sendiri saudara. Tapi dalam kasus anak saya yang kedua, sejak pertama saya tahu bahwa saya hamil, saya tahu something is wrong gitu. Kalau saudara tanya kepada saya, Pastor, apakah ada tanda-tanda tertentu karena bayinya masih kecil yang membuat pastor berpikir something is wrong? Kalau saudara bertanya kepada saya seperti itu, honestly enggak ada saudara. Kalau saya ditanya, saya enggak tahu. Tapi I feel something aja, something is wrong gitu dengan bayi ini saudara. Tapi ketika saya datang ke dokter saudaraku, dari satu dokter ke dokter berikutnya, mereka selalu menyampaikan apa yang jawaban standar kepada saya. Oh semua baik bu, tenang ibu, santai aja, bayinya baik, bayinya sehat, everything is okay saudara. Waktu berjalan saudaraku, kalau boleh saya mengatakan kepada saudara, anak saya yang kedua ini saya tuh sampai ganti dokter itu lebih dari 10 kali saudara. Ini satu-satunya anak yang saya tidak langsung settle dengan satu dokter, saudara. Karena saya merasa something is wrong gitu. Tapi I don't know apa yang salah dengan bayi saya ini. Dan setiap kali saya berpindah dari satu dokter ke dokter berikutnya, mereka always say the same thing. Bahkan ketika anak ini sudah bertambah usianya, saudaraku. Kandungan saya sudah bertambah dan mulai terlihat, saudaraku, bahwa somehow berat badan anak saya ini tidak mengalami penambahan yang signifikan. Tapi setiap kali saya bertanya kepada dokter, dokter masih mengatakan kepada saya, masih aman kok ibu, masih normal kok, baik-baik kok. Saya jengkel saudaraku, bukan jengkel karena baik-baik saudara. Tapi saya tahu something is wrong gitu. Hanya kalau ditanya saya nggak tahu.
Sampai waktu bertambah karena setelah saya berganti lebih dari 10 dokter, saya tidak menemukan jawaban yang saya rasa tepat, saudaraku. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke salah satu negara, saudara, saya pergi ke luar negeri. Memeriksakan kandungan saya. Never happened before, saudara. Tidak dengan anak pertama saya, bahkan tidak dengan anak ketiga saya. Tapi dengan anak kedua saya ini, saudaraku, saya sampai pergi ke satu dokter dan saya periksa. Dan betul, saudara. Pada saat dokter memeriksa kandungan saya dengan sangat cepat, dokter ini bisa mengatakan kepada saya, something is wrong with your baby. Dan ternyata, saudara, ditemukan 2 ikatan, saudaraku, di leher anak saya. Dan ikatan ini itu terpelintir, saudara. Ini yang menyebabkan anak saya itu tidak akan pernah bisa mendapat asupan makanan yang cukup. Dokter sudah langsung mengatakan kepada saya, you choose mau stay di sini, dirawat, atau kamu balik ke Indonesia. Dia memberikan beberapa rekomendasi nama kepada saya, saudara. Dan saya pergi ke dokter yang direkomendasikan oleh dokter yang di luar ini, saudaraku. Saya bertanya kepada dia, bagaimana keadaan anak saya? Pada saat saya datang ke dokter ini, marah saya, saudara. Ketika dokter memeriksa kandungan saya, memeriksa anak saya ini, dia langsung berkata, Ibu, jangan kaget ya. Dia mengatakan dengan bahasa yang sangat blunt, saudaraku, apa adanya. Dan dia langsung tembak saya, dia berkata, anakmu ini tidak akan pernah bisa besar. Bahkan dia mengatakan kata-kata yang bagi saya saat itu tuh sangat kasar sekali, saudaraku. Anakmu ini akan cebol. Dia tidak akan pernah bisa tumbuh seperti kakaknya. Dia akan jadi anak yang pendek, dia akan jadi anak yang kecil. Dia tidak akan pernah bisa besar. Saya pulang dari dokter itu dengan satu ketetapan, tidak akan pernah datang lagi ke dokter ini, saudaraku. Saya jengkel, saya marah, saudara. Disitulah saya mendapati satu kenyataan bahwa saya tidak bisa mencari pertolongan dari manusia. Manusia tidak bisa menolong saya. Dari situ, saudaraku, saya berseru kepada Tuhan saya. Saya gali firman, saya cari rema, saya baca ayat demi ayat, saya datang di hadapan Tuhan dengan berdoa, saya berseru Tuhan, tolong anak saya. Saya tahu sejak dari awal something is wrong. Tapi pada saat itu, saudaraku, usia kandungan saya itu sudah mendekati 8 bulan. Anak saya di usia bahkan 8 bulan 2 minggu lebih itu berat badannya hanya 1 kilo lebih sedikit, saudara. Dan dokter mengatakan nothing can be done. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dokter bahkan sudah mengatakan kepada saya, kamu harus operasi, nggak boleh lahir normal kalau kurang dari 2 kilo. Dokter bahkan katakan kepada saya, siap-siap, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan anakmu, dan itu membuat saya marah, saudara. Karena saya sudah mengatakan itu sejak dari awal dan semuanya berkata baik-baik saja. Sampai akhirnya di situ saya berseru kepada Tuhan. Speak to me, Lord. Sepatah kata dari Tuhan cukup buat aku. Disitulah, saudaraku, tiba-tiba saya mendengar dia berbicara. Nita, aku tahu awal dari anakmu ini. Aku tahu akhirnya. I am the Alpha, I am the Omega. Kamu takut apa? Saya tahu pada momen di mana suara itu berbicara dalam hati saya, saudaraku. Hati saya melonjak. Saya tahu saat itu saya dapat rema yang daripada Tuhan. Saya aminkan perkataan itu. Saya katakan, yes. Engkau yang menaruh anak ini di kandunganku. Engkau tahu awal dari anakku ini. Engkau tahu akhir dari anakku ini. Apa yang aku takutkan. Tahukah saudara, sesuatu yang tidak mungkin terjadi mulai terjadi. Yang tadinya tidak peduli seberapapun apa yang saya makan ya saudaraku. Yang gemuk maminya iya. Anaknya tidak bertambah sedikit pun berat badannya. Tiba-tiba waktu berjalan, saudaraku. Saya hanya punya waktu less than a month.
Karena dari 8 bulan, 2 minggu, 3 minggu sampai kelahiran anak saya itu less than a month, saudara. Tapi something happen. Dari yang berat badan hanya 1 kilo lebih sedikit, saudaraku. Dokter dikagetkan dan mengatakan kepada saya, bisa lahir normal. Anak saya lahir dengan berat badan 3 kilo 05, saudaraku. Tidak mungkin secara ilmu medis, saudara, dalam hanya kurun waktu yang sangat sedikit sekali, saudaraku. Less than a month, 3 minggu lebih, saudara. Anak saya bertambah lebih dari 2 kilo, sekitar 2 kilo berat badannya, saudara. It's impossible. Tuhan kerjakan. Bukan hanya itu saja, saudaraku, saat ini anak saya berusia 13 tahun, tingginya sudah hampir mendekati tinggi saya, saudara. Sudah di atas alis saya, saudaraku. Apa yang diperkatakan manusia mustahil dengar ini. Ketika kau dapatkan rema yang daripada Tuhan, rohmu dikobarkan kembali. Tidak lagi suam-suam kuku. Something start to happen. Yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya engkau bisa mengobarkan api semangat sampai di titik didih? Yang kedua, yang terakhir, bergaullah dengan sesama api. Pastikan engkau bergaul dengan sesama api, ini sangat penting. Engkau boleh berteman dengan siapa saja, go ahead. Engkau boleh baik dengan siapa saja, harus, saudaraku. Tapi kau tidak boleh sembarang bergaul. Pastikan engkau bergaul dengan orang yang apinya menyala-nyala. Jangan bergaul dengan orang yang negatif, pesimis, nyinyir, saudaraku. Pastikan engkau bergaul dengan orang-orang yang on fire. Kenapa, saudara? Bolehkah saya bagikan something yang very simple? Tapi banyak orang tidak pernah memikirkan sebelumnya. Tahukah saudara bagaimana cara termudah untuk membuat air yang panas mendidih menjadi dingin, saudara? It's so easy. Pelan-pelan ya, saudara. Campurkan air yang dingin sedikit. Campurkan air yang suam kuku sedikit. Tambah lagi air yang beku sedikit. Terus lakukan apa yang saya katakan. Saudara akan menemukan bahkan air mendidih seperti apapun, dia akan menjadi dingin. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini satu momen di mana kita evaluasi. Sudahkah engkau mengukur suhu semangatmu hari ini? Berapa derajatkah suhumu, saudaraku? Doa saya, dia menjumpai orang-orang yang menyala-nyala, on fire, dan siap dibawa masuk pada perkara besar, the next level movement. Kita berdoa. Bapa, hambamu mengucap syukur, Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu, hambamu sampaikan kepada anak-anakmu. Sejak dari hari ini, hambamu perkatakan, wanita-wanita yang rohnya menyala-nyala. Anak-anakmu yang rohnya menyala-nyala. Oh Tuhan, pakai, bawa kami ini Tuhan masuk pada next level movement, kegerakan yang berikutnya, tahapan yang berikutnya dalam kehidupan kami, Tuhan. Roh kami tidak suam, roh kami tidak padam. Roh kami siap untuk mengalami kegerakan yang dari Engkau. Hambamu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Kebaktian kita sudah selesai. Mari sama-sama kita mengangkat tangan dan saya akan berdoa berkat buat setiap kita yang ada di tempat ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keuanganmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita kembali. Dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali di dalam kebaktian online Gilgal Women Fellowship bulan depan.